bahagia sekali ya. Kita bisa semua anak-anak lagi. Walaupun ibadah di rumah, tapi tetap semangat. Bu, yuk kita mau pujikan lagu. Oke. Hari ini kurasa bahagia. Sebelum kita akan melanjutkan puji-pujian lagi, kita doa dulu ya supaya kita diberikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau saat ini anak-anak-Mu sedang mengadakan ibadah online di rumah. Tolong Tuhan berkati anak-anak-Mu yang saat ini sedang beribadah, berkati orang tua yang mendampingi, berkati kakak atau adik yang ikut juga dalam ibadah online pagi ini. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan, anak-anak-Mu diberkati, diberikan perlindungan supaya iman anak-anak-Mu semakin bertumbuh di dalam Dikau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan ibadah online ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah nama-Mu selalu dimuliakan, anak-anak-Mu selalu diberkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu anak-anak-Mu sudah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Nah anak-anak, Yesus itu adalah Allah yang kita sembah, Allah yang satu-satunya kita sembah. Itu enggak perlu. Betul sekali Bu. Ya, Yesus itu penolong kita Bu. Iya, coba anak-anak juga misalkan ya, Eben, terus siapa lagi tuh? Joseph, Erin, oh pokoknya semuanya masih ya. banyak lagi ya Bu ya. Ya, Yesus itu adalah satu-satunya kan anak-anak ya. Nah, itu yuk kita akan memuji Tuhan. Yesus itu adalah satu-satunya kan penolong kita ya. Sambungnya dia harus semakin bertambah. Sambung ya lagunya Mitri ya. Yesus itulah satu
mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tetap semangat ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Nah sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun kita berdoa terlebih dahulu. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan masih memberikan semangat kepada kami untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu secara online. Dan biarlah Tuhan, meskipun secara online kami boleh tetap memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami boleh tetap mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kami bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan pimpin guru-guru sekolah minggu dan kami semuanya yang mendengarkan dari rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang akan memimpin renungan ini, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 26. Yuk sambil buka Alkitabnya ya. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Bu Deni akan membacakan secara cepat, nanti anak-anak membaca sendiri lagi di rumah ya. Oke. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Di taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang sama juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Ya,
Bu Deni tadi baca Alkitabnya cepat banget ya. Ya ini karena supaya waktunya cukup ya kalian membaca sendiri. Firman Tuhan memang harus sering dibaca, direnungkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk tetap berdoa walaupun hati sangat sedih. Saya ulangi, tetap berdoa walaupun hati sangat sedih. Anak-anak, yang namanya sedih itu berkaitan dengan perasaan ya. Pada saat perasaan kita tuh marah, jengkel, kecewa, sedih banget itu. Ini biasanya akalnya nggak main, ya. Misalnya anak-anak dulu ya, mungkin waktu ulangan yang tidak online ini ya, udah belajar sungguh-sungguh, ulangan dibagi nilainya 4, jengkel, kertasnya langsung sobek-sobek. Nanti ditanya guru, kenapa kamu sobek-sobek? Kenapa? Iya Bu, maaf Bu. Tadi itu nggak kontrol loh, nggak kontrol ya, marah, kadang-kadang terus kecewa, ada yang nendang pintu, habis itu, aduh sakit kakinya, banting, ya, banting buku, banting apa gitu ya. Nah itu orang yang dalam keadaan emosi yang perasaannya dominan, perasaannya lebih kuat. Nah di sini kita belajar ya. Tadi di sana Tuhan Yesus mengatakan di dalam perikop yang kita baca, hatiku sangat sedih. Lebih lagi, Tuhan Yesus itu katanya Tuhan kok sedih? Ya, anak-anak harus ingat, Tuhan Yesus itu memang Allah. Di dalam diri Tuhan Yesus ada kuasa Allah. Tetapi Tuhan Yesus juga manusia. Aduh, piye to iki? Nah, anak ingat lagi ya, bahwa Allah itu karena mau menolong manusia, sehingga Allah lahir ke dalam dunia dalam bentuk manusia. Siapa manusia itu? Ya manusia Yesus. Lah terus kuasa Allahnya tetap ada di dalam diri Yesus. Supaya apa? Supaya Allah bisa menjangkau kehidupan manusia, menyadarkan kehidupan manusia. Karena manusia itu lebih senang kalau ada orangnya gitu ya. Nah di sini Tuhan Yesus sebagai manusia juga merasakan sakit, kalau dicubit ya sakit, ya. Nah saat itu Tuhan Yesus sudah tahu bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus akan disiksa. Tuhan Yesus akan mengalami kesakitan yang amat sangat, disiksa, dicambuk, dan nanti akan disalib. Tangannya akan dipaku, pokoknya akan mengalami kesakitan yang amat sangat, yang tidak tergambarkan dengan kata-kata. Sehingga secara manusia kita tuh kalau mau disuntik aja yang takut gimana? Sampai nangis, polisi aja yang mau disuntik sampai nangis, baru membayangkan. Tuhan Yesus juga gitu, secara manusia membayangkan nanti akan disakiti, akan diapa-apain. Sampai nanti dipaku itu kayak apa? Tangannya dipaku, kakinya juga dipaku. Tuhan Yesus sudah membayangkan itu dan hatinya sangat sedih. Sampai dia berdoa di Taman Getsemani atau Bukit Zaitun. Sama ya, Taman Getsemani dan Bukit Zaitun, karena Taman Getsemani itu ada di bawah atau di kaki Bukit Zaitun. Kenapa dinamakan Bukit Zaitun? Karena memang di situ banyak pohon zaitun ya, tapi Taman Getsemani ini dikelilingi tembok, di dalamnya banyak bukit zaitun. Tuhan Yesus sering berdoa di situ. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu pada setiap punya kebiasaan bahwa setiap pagi waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus berdoa terlebih dahulu. Kemudian setelah pelayanan capek, Tuhan Yesus gak langsung tidur, tapi Tuhan Yesus tetap menyepi berdoa dulu. Jadi Tuhan Yesus itu pagi mengawali dengan doa, setelah pelayanan berdoa kembali. Nah, di sini juga pada waktu Tuhan Yesus akan mengalami sesuatu yang sangat membuat sedih, sangat membuat takut. Tuhan Yesus sampai mengatakan kepada muridnya apa? Hatiku sedih sekali, seperti mau mati rasanya. Bahkan di situ dikatakan apa? Pada waktu Tuhan Yesus berdoa itu keringatnya netes seperti darah. Bisa seperti itu. Nah, ada seorang dokter William, dia mengatakan bahwa orang yang dalam keadaan stres tinggi
itu pembuluh darah yang kecil di permukaan kulit itu bisa pecah. Nah, itu yang menyebabkan keringatnya itu bisa seperti darah, keluar darahnya, karena memang pembuluh darahnya yang di permukaan itu bisa pecah. Nah, ini berarti Tuhan Yesus mengalami kesedihan yang amat sangat. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ya. Nah, tapi apa yang kita lihat di sini? Meskipun seperti itu, sangat sedih. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tetap berdoa. Tuhan, kalau boleh, cawan ini, penderitaan ini jangan terjadi. Tetapi bukan kehendak-Mu, Tuhan. Yang terjadi adalah kehendak-Mu. Kalau memang Tuhan Allah mengizinkan hal itu harus aku alami dalam bentuk manusia ini, aku memang harus disiksa, aku harus disalib, aku harus mengalami penderitaan yang amat sangat. Kalau memang harus itu, kehendak-Mu yang jadi, Tuhan. Akhirnya setelah Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus memperoleh kekuatan baru. Ya, pada akhirnya dia mengatakan kepada muridnya, ayo kita pergi dari sini. Meskipun muridnya diajak doa itu terus bobok terus ya, karena ngantuk ya. Tapi Tuhan Yesus memaklumi. Tuhan Yesus itu memang sayang banget sama muridnya, sama kita semuanya. Tuhan Yesus setelah berdoa sampai gak keringatnya keluar seperti darah itu tadi, Tuhan Yesus jadi kuat. Ya, karena Tuhan Yesus waktu itu ini Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, jadi kuasa baru ini manusianya yang baru dominan gitu ya. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid, ayo kita pergi dari sini. Saatnya sudah tiba. Tuhan Yesus seolah-olah sudah siap. Anak manusia, aku memang sudah saatnya untuk disiksa. Kalau Tuhan Yesus gak berdoa, mungkin gak kuat. Tapi karena Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus punya kekuatan baru. Sehingga memang saatnya anak manusia diserahkan. Ayo kita keluar dari sini. Hatinya jadi tatak ya. Jadi tabah. Memang ini yang harus aku alami. Inilah kehendak Tuhan. Mari Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar. Tuhan Yesus memang memberikan teladan. Tuhan Yesus jadi manusia itu ya, itu memang memberikan teladan kepada kita. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan yang sangat sedih, kita harus berdoa. Karena dengan berdoa tidak ada yang sia-sia. Dengan berdoa kita akan memperoleh kekuatan baru seperti tadi Tuhan Yesus. Sesedih apapun, seberat apapun, kalau kita sudah berdoa, akan ada kekuatan baru dari Allah. Sehingga kita bisa kuat menghadapi keadaan yang ada. Tuhan, aku sudah siap untuk menghadapi keadaan ini. Karena apa? Karena sudah ada kekuatan baru. Ya, tidak ada doa kok sia-sia, itu nggak ada. Sepertinya memang, aduh aku sudah berdoa, tapi kok masih sedih, tapi kok masih ada masalah. Itu bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Tuhan tetap menjawab. Tuhan akan tetap memberikan kekuatan untuk menghadapi keadaan yang ada. Begitu anak-anak, mari kita belajar. Jadi doa itu seperti charger ya. Tahu ya charger ya, untuk ngecas HP. Bawa HP apapun, HP iPhone atau HP yang lebih mahal pun, kalau nggak ada chargernya percuma. Pada saat HP sebagus apapun difungsikan, digunakan, kalau sudah habis dayanya, ya percuma. Kamu mau beli HP, wah ini HP mahal, ini iPhone kamu beli 1 juta aja, tapi nggak ada chargernya, mau? Ya nggak mau. Nah, doa itu seperti charger. Jadi pada saat kita sedih banget, pada saat kita punya banyak masalah, pada saat kita menderita, ya, hampiri Tuhan. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, berdoa. Di dalam doa ada kekuatan baru, ada kekuatan ilahi yang membuat kita bisa menghadapi semuanya. Doa adalah jawaban dari setiap kesedihan kita, jawaban dari setiap permasalahan hidup kita, apapun itu.
Sekali lagi boleh diingatkan, tidak ada doa yang sia-sia. Semua doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Hanya kadang-kadang kita harus sabar. Wah, kita doanya pengennya sekarang, tapi bisa saja Tuhan menjawabnya besok atau lusa atau minggu depan. Tetapi tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Oke anak-anak, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita, tetap berdoa dalam kondisi apapun. Karena sudah dibuktikan oleh Tuhan Yesus bahwa pada saat mengalami permasalahan, kesedihan, penderitaan, sesuatu yang mengecewakan, dengan berdoa Tuhan memperoleh kekuatan baru. Amin. Firman Tuhan saya cukupkan sekian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang sungguh baik, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan memberikan teladan kepada kami bahwa kami harus tetap berdoa di dalam kondisi apapun Tuhan. Meskipun kami sangat sedih, kami sangat menderita, kami sangat kecewa, kami sangat bingung, dan kami tidak tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan. Tetapi Tuhan sudah memberikan teladan kepada kami bahwa dengan berdoa kami memperoleh kekuatan baru. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah kami boleh meneladani ini, meniru ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang menjadi kekuatan hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, firman Tuhan cukup sekian. Tetap semangat mengiring Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Oke. Nah, anak-anak, tadi kan anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan ya, Bu Ruli ya? Ya, betul sekali. Nah, Ustazah Bu Ruli Berdoa. Berdoanya harus setiap hari, setiap malam, setiap saat, dimanapun. Saat bangun tidur, saat mau tidur, kita setiap hari harus berdoa. Yuk kita mau sekarang ya Bu. Yuk, praying with Jesus. Saatnya kita aktivitas. Hari ini kita aktivitasnya memecahkan sandi dari satu ayat Alkitab. Nah, untuk soalnya, untuk lebih jelasnya nanti dibaca di grup WA ya. Nah, kebaktian kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur terima kasih kehadiran-Mu. Kebaktian kami boleh selesai hari ini dengan lancar. Semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak yang saat ini harus mengikuti sekolah online. Tuhan akan memberikan kepada mereka kekuatan, penghiburan. Tuhan juga akan menolong
untuk para orang tua di dalam mereka boleh mendampingi anak-anak, dan Tuhan akan memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan juga akan memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Tuhan akan memberikan penghiburan bagi mereka yang bersedih. Kami juga teringat Tuhan akan gereja kami, GKI Pahlawan. Tuhan akan berkati Pak Ciko dalam pelayanannya. Tuhan akan berkati juga setiap komisi yang ada. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia. Tuhan pulihkan negeri kami, berkati para pemimpin bangsa kami, biarlah mereka boleh memimpin dengan adil dan bijaksana. Selanjutnya Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami di sepanjang hari ini hanya dalam tangan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Ini seluruh doa kami Tuhan, kami mau naikkan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus